Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal jamaah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Thumma qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar saat ini yang kita rasakan adalah nikmat teranugerahnya Islam di dalam diri kita. Kenapa demikian? Allah sendiri yang menyampaikan kemuliaan Islam. Di dalam salah satu ayatnya surat Al-Maidah ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu disebutkan di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah pada saat wukuf, di mana hari itu bertepatan dengan waktu zawal. Ayat ini disampaikan, diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para pemuka Yahudi menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan hari ini ayat itu turun kepada umatku, kepada golonganku, kata orang Yahudi, maka hari itu akan kujadikan hari terbesar bagi kaumku. Jadi hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di padang Arafah menerima wahyu ini. Tentang apa? Tentang kecukupan nikmat dan kemuliaan serta kesempurnaannya al-Islam sebagai din. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah telah ridho dengan Islam. Allah telah mencukupkan kenikmatan apa yang telah kita miliki saat ini. Walaupun sesungguhnya kita dititipi oleh Allah. Tapi tatkala semua ini Islam sebagai dasar dan landasan berpikir serta landasan beramal, maka kemuliaan akan kita dapatkan. Kenikmatan Islam, harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, semata-mata adalah amanah Allah. Bagaimana kemudian Islam mengajari
Kita sebagai individu, kita sebagai bagian dari masyarakat, dan kita sebagai bagian dari anggota negara. Masyarakat di dalam satu negeri. Islam sebagai landasan, Islam sebagai dasar. Bagaimana semua itu dijadikan ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan itu hadirin jamaah rahimakumullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan kita bagian yang ada di dalamnya, terutama orang-orang yang beriman. Allah menciptakan kita, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk ibadah saja. Coba kita perhatikan satu ayat di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk ibadah saja. Ada kalimat hasr, pembatasan. Di dalam grammar bahasa Arab, manakala manafi bertemu dengan harful istisna, itu tidak ada selain hanya itu saja. Jadi Allah menciptakan kita tidak ada tujuan lain, semata-mata hanya untuk ibadah saja. Oleh karena itu, gara-gara Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah saranai semua. Cahaya matahari, udara, tumbuhan, flora dan fauna, segala hal yang ada di alam ini semata-mata adalah untuk mendukung, memfasilitasi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan satu hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasul, orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang menciptakan teknologi. Tapi baginda Rasul sebutkan, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengoreksi, mengintrospeksi dirinya setiap saat. Dan mempersiapkan amal-amal yang dilakukan ketika di dunia untuk persiapan setelah kematiannya. Jadi konsep ibadah, amal yang kita lakukan semata-mata untuk bekal kelak di akhirat. Ibadah kita, sholat kita, mencari nafkah kita, ngaji kita, mencari ilmu kita. Seluruh aktivitas yang kita lakukan, semuanya dilakukan hanya di dunia, Pak. Ibadah termasuk di dalamnya. Coba kita perhatikan. Satu ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu sekalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan sebagai seorang muslim, berserah diri. Muslimun bermakna siap diperintah dan dilarang oleh Allah. Itu namanya ibadah. Kapan? Illa wa antum muslim wala tamutunna, dan jangan kamu mati, berarti masih hidup, Pak. Ibadah kita, sholat kita, mencari nafkah kita tidak berlaku bagi orang yang sudah wafat. Sekalipun dia masih di dunia. Orang yang sudah jadi mayat walaupun masih di dunia, Pak, nggak wajib lagi bagi mereka, bagi si mayat itu untuk sholat, memberikan zakat, puasa, ibadah. Tidak wajib lagi. Siapa yang diwajibkan untuk ibadah? Orang-orang yang hidup, yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin. Nah, inilah sesungguhnya seiring sejalan kenikmatan Islam. Makanya orang-orang yang berimanlah yang layak, yang pantas diperintah dan dilarang oleh Allah. Karena orang-orang munafik ternyata ketika Allah memerintah, ketika Allah melarang, tidak mau mereka diperintah dan dilarang oleh Allah, maka melawan, menantang Allah. Maka benar kata Allah, kriteria orang yang beriman itu
Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sungguh telah ada jawaban orang-orang yang beriman manakala Allah dan Rasulnya menyeru, memerintah dan melarang. Dia katakan apa? Sami'na wa ata'na. Enggak banyak pikir lagi. Saya dengar ya Allah, saya taat ya Allah. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang berimanlah yang berkesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarananya apa? Fasilitas sarananya adalah kita diperintahkan oleh Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan beribadah sepanjang hayatnya selama dia masih hidup di dunia. Inilah beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat disampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi renungan kita, tetapi ini adalah menjadi rujukan supaya kita mampu untuk menjadi orang-orang yang kata baginda Rasulullah SAW adalah orang cerdas yang siap untuk melakukan amal-amal soleh ketika di dunia, bekal untuk kehidupan kelak setelah wafatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, kesempatan dan karunia keselamatan fid dunya wal akhirah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzzam was sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzzam was sayyi'il asqam. Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba wal bala war zina war riba waz zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.